Sekali lagi boleh diberikan tepuk tangan yang luar biasa untuk mengantar Summit 1.0. Iya, dan selanjutnya seperti kita lihat di layar tadi, kita akan talk show. Kita akan talk show bersama beberapa narasumber. Kita hitung ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Banyak sekali ya. Banyak. Oh mungkin sambil kita sama duduk kita ya. nanti duduk. Oke, baik. Langsung aja kita panggil Brian. Yang pertama narasumbernya ada Bapak Feryade Subrapto selaku Presiden Direktur JNE. Kemudian Bapak Fairuz Faiz, co-founder Bank Antar. Monggo kami persilakan naik lagi Mas Faiz. Silakan duduk Bapak. Monggo di tengah mungkin Bapak. Monggo Bapak. Nah, nggih. Ya, silahkan. Selanjutnya kami turut mengundang Bapak WPGS SSI selaku Digital Marketing and Analytics Suara Surabaya. Dan kemudian Bapak Satria Wicaksana, CEO Sesko. Kami persilahkan. Selanjutnya, marilah kita berikan tepuk tangan untuk Ibu Lucy Agustin selaku Women Business Community. Oke, ini satu-satunya perempuan cantik yang jadi narasumber kita hari ini, luar biasa. Selamat siang. Kita sambil ngobrol-ngobrol. Sore. Sudah sore. Udah sore, gak kerasa ya. Baik. Gak kerasa. Oke. Selamat sore Bapak-bapak dan juga Ibu. Iya, kita akan ngobrol-ngobrol santai pada sore hari ini. Dan dengan orang-orang yang luar biasa sebelumnya biar lebih semangat. Boleh teman-teman saya minta tepuk tangan sekali lagi untuk orang-orang hebat yang ada di samping kita. Oke, langsung aja ya kita kasih informasi terlebih dahulu bahwa talk show kita ini hanya berlangsung 15 menit. Jadi mungkin nanti bisa kita kasih pertanyaan singkat dan mungkin jawabannya juga tidak terlalu panjang karena durasi waktu yang tersedia. Ya, baik. Mungkin untuk yang pertama kita akan tanya terlebih dahulu karena ini kesempatan yang sangat spesial kepada Bapak Feryade Subrapto selaku Presiden Direktur dari JNE. Pak Ferry, ini kan kita melalui masa-masa yang lumayan sulit bagi para pengusaha, tapi ini juga menjadi peluang. Iya. Di masa pandemi, bagaimana sebenarnya strategi dari JNE sendiri saat pandemi dan menghadapi fenomena yang mungkin ini bisa menjadi peluang dari JNE dengan adanya pandemi ini, Pak? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama tentu kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Mas Faiz, Mas Vito. Ini kelihatannya dua calon penghuni surga nih. Amin, amin. Dua calon penghuni surga. Kelihatannya setelah acara ini akan banyak miliuner baru dari Jawa Timur. Wow, tepuk tangan dong. Ya, kalau bicara mengenai bagaimana strategi JNE, kemudian di tengah kondisi pandemi, kita melihat bahwa terjadi perubahan perilaku di masyarakat. Ya, dari yang tadinya belanja offline, kemudian mereka sekarang lebih banyak melakukan belanja online. Kami melihat ini sebagai satu perubahan yang terjadi di masyarakat, di mana kemudian JNE melihat bagaimana JNE bisa bekerja sama dengan berbagai pihak. Ya, dan kami bersyukur hari ini diundang di acara Mengantar Summit 1.0, karena kita melihat bahwa mengantar, saya yakin sobat-sobat mengantar, sobat-sobat lancar juga mempunyai semangat yang sama, di mana mengantar selalu menganggap delivery itu sebagai suatu obsesi. Ya, JNE dengan tagline-nya JNE Connecting Happiness. Ya, dalam perjalanan JNE menuju 32 tahun, inilah salah satu rangkaian acara. Iya, kenapa? Baik, kenapa? Nyun sewu bahwa maskernya bisa dilepas sedikit, supaya lebih jelas terdengar suaranya. Monggo. Siap, silahkan monggo dilanjutkan. Dalam perjalanan JNE menuju 32 tahun. Makasih.
JNE tentu komit untuk terus bisa membantu teman-teman UKM, bekerja sama dengan berbagai pihak, dan salah satu yang kami lihat adalah mengantar. Di mana mengantar juga kebetulan memiliki tagline yang hampir-hampir mirip dengan JNE. Tagline-nya kalau nggak salah, delivery adalah suatu obsesi. Ya, sementara JNE kita memiliki tagline Connecting Happiness. Ya, JNE selalu ingin menghubungkan kebahagiaan, dan ini seperti yang juga Mas Faiz tadi juga sudah sampaikan, begitulah cara kami agar semua teman-teman seller yang ada di Jawa Timur maupun ada di seluruh Indonesia bisa terbantu di dalam rangka menjual produknya ke seluruh pelosok yang ada di Indonesia melalui jaringan JNE tentunya. Oke, sekali lagi tepuk tangan dong untuk Pak Ferry, boleh. Yuk biar lebih semangat. Nah sekarang pertanyaan ke Mas Faiz nih, Mas Faiz. Mengantar, ini praktis dibangun pada saat pandemi sedang melanda negeri ini yang tentu bisa dikatakan ini merugikan semua sektor kehidupan. Bahkan tidak aja di Indonesia tapi juga di dunia. Nah apa yang menjadi goals, apa yang menjadi angan-angan dari Mas Faiz dan Mas Vito sendiri membangun bisnis di tengah pandemi? Oke. Kita semua tahu kalau pas pandemi itu kan pasti semua ada masalah. Jadi masalah itu yang saya dan Mas Vito rasakan tidak hanya kami yang merasakan, tapi juga dirasakan orang banyak. Kebetulan industri kita itu kan industri yang transaksinya sempat terdampak, kemudian proses untuk pemulihannya cepat di industri online. Nah kemudian ketika kemudian industri online itu terlihat cepat pemulihan, yang mana saya melihat beberapa teman sebenarnya awalnya terdampak, namun pada saat di bulan keempat, di bulan kelima, mereka seperti mendapatkan cara bagaimana supaya bisa tidak hanya sekedar eksis Mbak, tapi juga untuk bertumbuh ya. Saya melihat beberapa industri seperti skincare, fashion itu malah juga cukup bertumbuh tapi di dimensi online ya. Kalau di offline praktis banyak yang terkendala. Nah, ketika kita melihat itu, yang kita pikirkan adalah kita punya banyak masalah di transaksi pengiriman. Masalah dari mulai komunikasi dengan ekspedisi, komunikasi dengan buyer. Nah, kemudian kita kepengen membuat kira-kira kalau misalkan industrinya ketika pandemi ini ternyata pemulihannya cepat di online, apa ya yang bisa supaya kita kasih kontribusinya, tapi yang bisa kita lakukan. Nah salah satunya adalah kemudian kita kepingin membuat satu skema yang mana ketika itu ada kendala-kendala dari mulai yang tadi saya sebutkan supaya bisa kita selesaikan. Nah di aplikasi mengantar praktis kita bisa transparansi dalam pengiriman, dalam reporting pendapatan, termasuk juga tadi disampaikan bahwa buyer itu kita bisa kasih raport. Kemudian yang pasti transaksinya itu ketika kemudian dananya itu sudah berhasil, itu cepat sekali untuk bisa masuk ke rekeningnya seller. Atau mungkin kalau misalkan saya sederhanakan itu begini, COD itu kan jadi cukup gencar ya setelah diedukasi oleh salah satu marketplace. Sehingga banyak pelaku transaksi online atau seller online itu buyernya itu minta untuk transaksi seperti itu. Nah kemudian momoknya adalah ketika transaksi COD, uang itu lama untuk dicairkan. Nah di mengantar, saya pikir adalah salah satu agregator pertama yang kemudian itu mencanangkan cash flow-nya supaya tidak terhambat, itu cairnya real time, 1 kali 24 jam, nggak perlu nunggu lama-lama. Seperti itu. Wow, luar biasa.